Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Faramedina dengan NIM 20340048. Perkenalkan, saya Firza Faridza NIM 20340035. Perkenalkan, nama saya Rizky Alifa Firdausia dengan NIM 20340058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoris Sumaryanto NIM 20340047. Dengan saya Robiatun Adawiyah dengan NIM 20340034. Di sini saya akan menerangkan tentang pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia merupakan salah satu rancangan yang paling krusial dalam waktu modern ini. Kita tidak dapat membayangkan apabila semua aktivitas keuangan antara suatu lembaga dengan lembaga lain maupun antara suatu negara dengan negara lain dilakukan tanpa adanya mediasi suatu sistem keuangan yang baik. Maka semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi akan amburadul atau tidak akan dapat menyenangkan semua pihak disebabkan tidak terkoordinasi dengan baik. Sistem pembayaran dan intermediasi tidak mungkin akan terlaksana tanpa adanya sistem keuangan. Jadi dapat diartikan bahwa sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga-lembaga keuangan atau bank, lembaga asuransi, dan sebagainya, berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung, yang mendukung terjadinya transaksi-transaksi keuangan di suatu negara demi kemajuan perekonomian negara tersebut. Fungsi pokok sistem keuangan dalam perekonomian yaitu 1. Fungsi tabungan, 2. Fungsi kekayaan, ketiga fungsi likuiditas, keempat fungsi kredit, dan kelima fungsi pembayaran, keenam fungsi resiko. Dan diantaranya pengertian dari fungsi tabungan yaitu sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dari instrumen tabungan, misalnya obligasi, saham, dan instrumen lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kekayaan atau wealth function. Suatu sistem keuangan menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebih dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan instrumen lain, di mana nilai instrumen ini tidak akan berkurang, malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Dibandingkan apabila uang yang dimiliki dipergunakan untuk membeli mobil sebagai pilihan dalam menyimpan harta, nilai mobil akan berkurang dari waktu ke waktu akibat penyusutan. Selanjutnya, fungsi likuiditas atau liquidity function. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan resiko yang kecil apabila sang pemilik instrumen membutuhkan uang tunai. Uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadinya inflasi. Dan juga hasil yang diberikan dari tabungan, dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan. Saya sedikit menjelaskan mengenai terkait fungsi kredit atau credit function, yaitu pasar keuangan di samping menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana tabungan juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang misalnya rumah dan mobil, sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu fungsi resiko, di mana sistem keuangan dewasa ini memberikan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan resiko kerugian terhadap semua unit usaha maupun konsumen. Dan selanjutnya, polis asuransi diberikan oleh perusahaan asuransi yang memberikan proteksi terhadap kemungkinan kehilangan penghasilan nasabah. Sekian presentasi saya. Wallahumma fiqh ila aqwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.